Apa yang ngebedain rakyat jelata kayak gua dengan Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bill Gates? Orang-orang terkaya di dunia. Mereka itu seperti alien yang bisa melakukan semua hal-hal yang luar biasa. Sedangkan gua cuma bisa bikin YouTube videos. Banyak orang bilang itu semua adalah hoki, keberuntungan. Tapi ada yang bilang itu semua adalah hasil dari 10.000 jam. Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana di channel ini gue ngomongin sudut pandang kreatif gue. Kreatif membaca buku, kreatif kripto, kreatif negosiasi dengan klien. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya buat gue bisa pergi ke dewa algoritma dan gue sembah. Please dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini adalah Kultum Kuliah 7 Menit, dimana gue bakal coba extract value dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini by popular request gue bakal ngebawain Outliers by Malcolm Gladwell. Buat kalian yang baru di sini, gue mau kasih tau dulu formatnya. Dimana formatnya gue bakal coba ngambil poin per poin dari buku yang gue udah pernah baca ini. Dan ini semua poin-poinnya ini adalah impresinya gue. Mungkin bisa beda penafsirannya gue dan apa yang pengen author tersebut bawakan. Dan di akhir video gue juga bakal ada yang namanya peran antagonis, dimana gue bakal coba share gue punya point of view yang gue berasa gue nggak setuju dengan author tersebut. Dan di video ini gue juga ada kabar gembira buat kalian yang selalu nanyain gue, Kak, kapan giveaway bukunya? Buat kalian yang pengen ikutan giveaway bukunya, tonton sampai habis. So, kita mulai aja. Prolog, pertama kali gue denger Outliers ini, gue jujur kagak suka banget. Karena gue lihat review-reviewnya pada ngomongin 10,000 hours, 10.000 jam. Dan dari sana gue agak skeptis sama buku tersebut. Tapi gue pikir karena yang nulis adalah Malcolm Gladwell dan gue suka karya-karya beliau, gue berasa yaudah gue pengen tahu deh isinya seperti apa. Jadi si Malcolm di buku ini dia pengen kasih tahu, dia pengen mencoba mempresentasikan apa sih yang membuat orang-orang yang sukses ini beda dengan orang-orang lain. Apa yang membuat mereka itu beda dan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang keren banget kayak yang gue ngomongin di intronya gue. Kita mulai dari poin pertama. Bulan lu lahir bisa mengindikasikan lu tuh sukses atau tidak, terutama saat lu masih remaja. Jadi dia mengambil studi kasus olahraga hoki, dimana orang-orang yang hoki ini dia coba breakdown semua data kelahirannya mereka. Lalu dia melihat suatu pola, yaitu orang-orang yang lahirnya di awal tahun, performanya itu lebih bagus dibandingin yang di akhir tahun. Dimana kebanyakan cut off akademis itu di awal tahun kan. Jadi kalau misalnya kalian lahir di Januari, ya berarti kalian punya angkatan akan dari Januari sampai Desember. Kenapa kebanyakan orang yang di awal bulan itu lebih jago performa hokinya? Karena mereka itu secara fisikal itu lebih mature dibandingin mereka punya angkatan. Sederhananya yang di bulan Agustus sama bulan Januari beda 7 bulan kan secara physical maturity, kedewasaan fisiknya. Lalu dia memberikan suatu pernyataan yang menurut gue agak unik, dimana orang-orang Cina itu bisa terasosiasikan jago dengan matematika karena mereka punya bahasa. Contoh kalau misalnya kita tuh dikasuskan bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Dimana kalau misalnya kita lihat cara mereka pronunciation ya, cara mereka menyebutkan mereka punya angka, di Cina itu terlihat lebih gampang dibandingin yang bahasa Inggris. Alhasil dibilang jadi lebih gampang ngingetnya. Lalu ada yang namanya 10,000 Rules. Itu dimulai dari Malcolm Gladwell ketemu suatu studi, pemain-pemain biola ditanyain nih, dari yang kategorinya teacher material, good, kayak bagus aja, nggak jago-jago amat, sama yang expert. Dan pas ditanya mereka seberapa sering mereka latihan, ternyata yang expert ini butuh rata-rata 10.000 jam. Oleh karena itu, menurut dia, untuk kita beneran untuk jadi world class, bener kita itu mendunia, kita harus put into works. Nggak bisa talent kita itu berbicara sendirinya. Kita butuh kuantitas untuk akhirnya kita ketemu kita punya kualitas. Dan ini menurut gue insight yang luar biasa. Terutama buat kalian yang suka pengennya itu begitu jalan langsung post, langsung viral. Terutama kalian yang di industri kreatif. Kayaknya gue gak bakal mau post kalau misalkan gue gak viral. Tapi ternyata kalian harus mencari dulu 10.000 jamnya kalian. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai ambisi untuk jadi world class,
Jangan mempunyai ekspektasi bahwa kalian itu langsung jago pas awal-awal. Semua orang juga mulai dari titik nol. Dan di-argue bahwa semua orang bisa masuk ke kategori world class ini karena menurut dia semua orang itu good enough. Tapi dari good enough itu nggak cukup. Butuh yang namanya deliberate practice. Apa bedanya dengan practice biasanya? Apa bedanya dengan latihan biasanya? Deliberate practice kalian butuh yang namanya goal. Spesifik goalnya apa nih mau dicapai? Pastinya mempunyai motivasi untuk berkembang. Kagak cuma dapat goalnya abis itu tapi tetap terus mau berkembang terus. Lalu ini yang mungkin agak susah, yaitu bisa menerima feedback. Walaupun kalian sudah melakukan, kalian punya kuantitas, tapi kalian harus bisa menerima feedback, menerima kritikan bahwa kalian itu bibirnya kering. Lalu di step terakhir di deliberate practice ini yaitu repetisi. Kalian harus repeat terus, ulangi terus sampai akhirnya kalian mendapat 10.000 jam tersebut. Peran antagonis gue terhadap buku ini. To be fair, Malcolm Gladwell ini kagak explicitly ngomong ini satu-satunya cara untuk sukses, yaitu 10.000 jam. Tapi banyak orang mengartikan seperti itu, terutama buat orang-orang yang cuma baca 10.000 jamnya doang. Gue punya peran antagonis ke orang-orang tersebut, bukan ke Malcolm Gladwell-nya. Karena Malcolm Gladwell-nya tidak explicitly ngomong bahwa ini satu-satunya cara untuk sukses. Problem gue terhadap 10.000 jam ini. Kita tahu dari mana 10.000 jam itu bisa menghasilkan. Karena semua orang mempunyai ambisi finansial masing-masing kan. Contoh kalau misalkan gue punya 10.000 jam di basket. Apakah itu bisa memenuhi gue punya ambisi finansial? Dipertanyakan. Jadi yang gue pengen challenge dari Malcolm Gladwell punya 10.000 jam punya hipotesis ini adalah kenapa harus 10.000 jam ke satu specific measure? Contoh, kalau misalnya gue bisa fotografi, gue alokasikan 5.000 jam. Videografi, gue alokasikan 5.000 jam lagi. Dimana total kuantitasnya masih 10.000 jam. Dan irisannya tersebut itu menurut gue malah bikin gue itu menarik dibandingin orang yang expert benar-benar specialize ke satu domain doang. Jadi argumennya gue, contoh kalau misalnya Bill Gates, menurut gue nggak fair kalau dia dikotakin bahwa dia tuh 10.000 jam ngoding dong. Menurut gue pasti ada 10.000 jam lainnya yang bikin dia itu Bill Gates. Dan kalau ngomongin specifically Bill Gates, di dokumenter yang di Netflix-nya dia bilang bahwa dia dari kecil, belum ada 10.000 jam aja, dia berasa persoalan matematika menurut dia itu gampang banget. Bahkan sampai ada jurnalis yang coba attack Malcolm Gladwell terhadap teorinya 10.000 jam dari Malcolm Gladwell. Seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Catatan buku ya guys ya, bukan e-book. Dan link di deskripsi, ini semua powered by Linkit, lnk.id. Buat kalian yang pengen bikin website gratis dan langsung bisa jualan, pakailah Linkit. Dan bahkan kalian sekarang bisa melakukan Instagram shopping dengan Linkit. Dan balik lagi terhadap outliers, menurut gue buat kalian yang suka social science atau self improvement, menurut gue ini must read. Tapi buat gue pribadi, gue kurang suka 10.000 jam ini diasosiasikan dengan satu domain doang. Jadi kalau misalkan lu mau jago coding ya lu harus 10.000 jam coding aja. Dimana di gue punya pemikiran adalah kenapa harus kayak gitu ya? Kita kan bukan serangga. Kita nggak harus specialize ke satu thing kan. Kita boleh jadi 2.000 jam di fotografi, 2.000 jam di videografi, 2.000 jam di gaming, 2.000 jam di basket. Kagak ada salahnya kan. Kita kan harus mencari kan apa sih yang kita beneran suka. Nggak bisa kita dari early stage, dari kita lahir langsung kita hajar nih. Oke, kita mau 10.000 jamnya basket. Dan begitu kita dapat 10.000 jamnya, kita berasa, lah kok nggak sesuai dengan ambisi finansial gue ya? Dan menurut gue itu malah bisa bikin orang kecewa. But again, lu tahu gue karena gue cuma YouTuber gagal yang suka overthinking. What do I know? Buat kalian warga kreatif yang udah baca buku ini, mungkin kalian bisa komentar jauh lebih di bawah. Dan kalian kalau misalkan mau berdiskusi terhadap peran antagonis gue, juga gue buka kolom komentar untuk jadi bahan diskusinya kita semua. Itu aja, nextnya kalian mau kultum apa, jangan lupa komen juga di bawah. And yeah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Tenang, gue kagak lupa ngomongin giveaway buku. Pertama gue mau thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, kecuali kalian yang main skip dan akhirnya sampai sini. Tapi tetap thank you juga sih. Anyway, jadi buat kalian yang pengen ikutan giveaway bukunya gue, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe dan follow Instagramnya gue. Lalu kalian komen di YouTube setiap kali ada
gue punya kultum. Setelah kalian komen, kalau misalnya komennya kalian itu menurut gue menarik, gue akan share komen-komen menarik tersebut di gue punya Instagram Stories. Dan itu kenapa kalian harus follow Instagramnya gue. Jadi kalian tahu bahwa kalian itu menang giveaway buku gue atau tidak. Nah, buku apa yang akan di giveaway kan semua terserahnya kalian. Jadi setiap kali kultum gue berikutnya, setiap kali ada kultum, kalian tinggal komen aja apapun yang menurut kalian menarik terhadap buku tersebut atau bahkan peran antagonis terhadap buku tersebut. Kalau menurut gue itu menarik, gue bakal screenshot dan gue akan share di Instagram Stories-nya gue. Dan kalian bisa milih buku apapun yang kalian lagi pengen beli dan gue bakal beliin dan kirim ke kalian free ongkir. So buat kalian yang pengen ikutan giveaway bukunya gue, ya sekarang komennya sesuatu yang menarik terhadap Outliers ini. Atau enggak ya nunggu kolom-kolom berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram gue. And ya, good luck semua ya. Moga-moga aksi ibuk-ibukan, iku-ikuan, ya pokoknya aksi ini bisa memberikan sesuatu dampak positif ke kalian yang pengen belajar dari buku untuk menambah pengetahuannya kalian, bukan untuk terlihat pinter. Itu aja. Thank you guys. Jangan lupa komen ya. And follow gue di Instagram. Karena gue butuh. Namanya validasi eksternal itu. Gue gak bercanda itu, gue beneran butuh.